steril ya. Nah, jadi ini kasa sterilnya, karena steril jadi harusnya di sini ya. Kemudian cocor bebek ya. Lalu, nah ini ada untuk asam asetat. Jadi nanti sebelum teman-teman memakai handscoon steril, teman-teman tuangkan dulu asam asetatnya ya. Jadi nanti pas ujian nggak perlu komnya dikeluarin, tapi cukup kita tuangkan asam asetatnya ya. Tapi nanti pura-pura aja dituangkannya, soalnya baunya menyengat ya. Jadi nanti bau baso karena cuka gitu ya. Oke, kemudian ini ada pinset ya. Jadi nanti pas vulva hygiene boleh pakai pinset, boleh juga pakai handscoon. Tapi kalau pakai handscoon berarti harus menyiapkan 2 pasang, satu yang bersih, satu yang steril ya. Kemudian, nah ini ada namanya lidi wotem atau lidi kapas ya. Nanti ini kita celupkan ke asam asetat ya. Setelah itu kita oleskan ke cervix ya. Jadi cervix itu kan hampir mirip kayak anus ayam ya, atau anus manusia, bentuknya bulat seperti ini. Jadi nanti kita ini oleskan secara memutar. Pokoknya semua bagian cervix harus kena ya. Nah, sebelum dioleskan itu nanti kita cek dulu warna cervixnya. Warna cervix yang normal itu kemerahan dan lembab, kayak bibir anak gadis gitu ya, kemerahan dan lembab. Nah, kalau ada keputihan atau ada cairan, nanti kita bersihkan dulu pakai kasa steril ya, dengan menggunakan, ada yang masih ingat ini apa namanya? Oke ya. Jadi nanti dibersihkan dulu cervixnya pakai kasa steril. Setelah dibersihkan baru kita olesi cervixnya pakai asam asetat ya. Setelah diolesi asam asetat nanti kita biarkan selama 1 menit. Jadi kita harus ada jam ya. Kalau nggak pakai jam harus ada jam dinding untuk melihat ya. Kalau sudah 1 jam kita lihat cervixnya ada perubahan warna atau tidak ya. Misalnya nanti setelah 1 menit diolesi asam asetat terjadi perubahan warna, cervixnya jadi kayak ada busa putih, kayak berbuih ya, atau kayak ada putih-putih, teman-teman bisa bayangkan sariawan yang kecil-kecil ya. Nah itu berarti hasil IVA testnya positif. Itu menandakan kemungkinan ada sel kanker di dalam rahim, cervix atau mulut rahim pasien ya. Atau bisa juga diartikan ada sel yang abnormal di dalam cervix pasien, sehingga nanti biasanya diberikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan pap smear. Jadi nanti diambil sedikit sampel dari cervixnya, terus diuji laboratorium, dicek apakah benar ada sel kanker atau tidak di dalam mulut rahimnya ya. Jadi kalau IVA test ini hanya deteksi dini, jadi cukup sederhana, bisa dilakukan di puskesmas, bisa juga di poliklinik kandungan ya. Oke, itu ya. Kalau sudah, oh ya, satu lagi, ini sebenarnya ada yang kurang, apa coba? Dukbol ya. Jadi harusnya ini ada dukbolong ya. Boleh Neng minta tolong ke Bu Zelin, kata Bu Rani minta dukbolong. Sama handscoon ya, satu lagi. Nah ini mengganggu aktivitas kita ya. Kemudian kita cuci tangan 6 langkah di air yang mengalir pakai sabun ya. Kemudian kita keringkan pakai tisu ya. Pakai tisu bersih, jangan pakai handuk yang menggantung di wastafel ya. Oke, setelah kering kita duduk ya, karena ininya sambil duduk ya. Silakan boleh satu orang videokan biar nanti teman-teman bisa melihat ya. Ini kita anggap ini ya, apa namanya, perlak. Ibu bisa diangkat bokongnya. Oke ya. Kemudian setelah itu kita cuci tangan atau boleh pakai hand rub, lalu kita ambil handscoon. Nah ini ceritanya handscoon bersih dulu ya.
Jadi harusnya ada 2 bak instrumen. Jadi nanti pas ujian siapkan bak instrumen yang kecil untuk handscoon yang bersih ya. Nah ini lampu sorot sudah menuju ke sini. Lalu kita ambil 5 kapas atau 5 kapas sublimat yang sudah diberi air hangat atau diberi aquabides atau NaCl. Kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu dari labia mayora, lalu labia minora, labia minora kanan, lalu dari vestibulum sampai perineum ya. Setelah itu kita celupkan ini ke cairan klorin ya. Kita celupkan ini ke cairan klorin dengan cara terbalik ya. Nah, sama saya nggak ganti ya. Oke, setelah itu kita cuci tangan kembali atau boleh pakai hand rub ya. Setelah itu jangan lupa tuangkan ini. Tuangkan asam asetat ke kom ya, sekitar ya ini kan 10 mili ya, bisa lah 20 mili ya. Jadi 2 kali nyedot pipet ya. Setelah itu kita pakai hand rub terus pakai handscoon steril. Kemudian kita pakai duk bolong. Duk bolong. Kemudian setelah itu kita ambil cocor bebek ya. Nah, ini ada macam-macam ya. Ini ukuran paling kecil nomor 8. Jadi nanti kalau ada yang pasiennya vaginanya lebih besar ya, itu bisa pakai spekulum yang lebih besar ya. Oke, Ibu, saya akan memasukkan alat ini ya. Nanti rasanya mungkin kurang nyaman. Ibu bisa tarik napas dalam melalui hidung seperti ini. Hembuskan melalui mulut. Ya, oke, siap ya Ibu. Tarik napas panjang. Oke, kita masukkan semua. Lalu kita putar. Kemudian kita buka sampai terlihat serviksnya. Lalu kita kunci. Oke, yang pertama kita lihat dulu serviksnya ya. Ini serviksnya berwarna kemerahan, lalu ada lendir berwarna kehijauan ya. Jadi kita bersihkan dulu serviksnya dari lendir ya, atau tadi keputihan yang berwarna kehijauan. Kita bersihkan sampai betul-betul bersih. Ya, kita bersihkan. Oke, ceritanya sudah bersih. Ini masih mau dipakai, simpan dulu, ditutup ini ya. Jangan dimasukin ke sini, jangan juga dicelupin ke sini. Jadi simpan dulu di tutup bak instrumen ya. Oke, setelah itu kita ambil lidi woten, lalu kita celupkan ke asam asetat 0,5%. Kemudian kita olesi ya, ini boleh dilihat apa namanya serviksnya video. Nah ini ya, jadi dioleskan secara memutar serviksnya ya. Oke, kalau sudah kita tunggu 1 menit ya. Kalau sudah 1 menit kita lihat apakah ada perubahan warna pada serviksnya ya. Nah ini setelah saya olesi asam asetat, tampak ada buih putih berbusa ya. Nah berarti hasil pemeriksaan INVA-TEST-nya positif ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan kembali serviks dari asam asetat dan juga dari buih busa yang timbul. Teman-teman bisa lihat di PowerPoint yang pernah saya share tentang CA cervix ya. Di situ ada gambar CA cervix yang normal dan cervix yang normal dan cervix yang tidak normal ya. Oke, ini tidak akan dipakai lagi, kita celupkan ke cairan klorin. Kemudian kita lepas kunci, lalu kita tarik, kemudian kita putar. Ibu, saya akan membuka alat ini. Silakan Ibu tarik napas panjang. Oke, lalu kita celupkan ke cairan klorin. Kemudian kita ambil lagi kapas 5 ya. Kita lakukan lagi vulva hygiene ya.
Oke, biasanya pasien setelah diberi asam asetat itu serviksnya memang terasa agak gatal atau perih ya. Oke, kemudian kita angkat perlah. Lalu setelah itu kita bantu pasien untuk menggunakan celana kembali. Kemudian persilakan pasien duduk di meja kursi pemeriksaan. Lalu kita matikan lampu suara ke cairan klorin, matikan lampu, cuci tangan lagi 6 langkah, kemudian buka apron atau celemek ya. Setelah itu kita sampaikan hasil pemeriksaan ke pasien ya. Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan IPA tes. Hasilnya hasil pemeriksaan IPA tesnya positif. Kemungkinan ada sel yang tidak normal pada serviks ibu. Untuk menentukan apakah itu berbahaya atau tidak, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi pemeriksaan pap smear itu nanti bagian serviks ibu ada yang diambil sedikit, lalu nanti diperiksa di laboratorium untuk diketahui apakah ada sel kanker atau tidak ya. Nah, untuk pemeriksaan pap smear ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Gedung Jati, bisa di rumah sakit laboratorium Pramita Lab ya. Jadi memang tidak semua rumah sakit bisa melakukan pemeriksaan. Pasti kaget ya pasiennya. Jangan lupa kita tenangkan pasien. Ibu jangan khawatir. Mudah-mudahan nanti hasil pemeriksaan pap smear-nya negatif begitu ya.